Jawaban berkelas Shin Tae-yong untuk stop ributkan naturalisasi. Pemain Liga 1 tetap berpeluang untuk bela timnas Indonesia. Terungkap, Rizky Ridho sebut Shin Tae-yong sebagai penyelamat karirnya. Shin Tae-yong menolak panggil Jens Raven ke timnas senior. Apa alasannya? Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Jawaban berkelas Shin Tae-yong untuk stop ributkan naturalisasi. Pemain Liga 1 tetap berpeluang untuk bela timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong dengan tegas mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak salah paham mengenai proses naturalisasi pemain keturunan yang kini memperkuat tim merah putih. Dalam pandangannya, pemain-pemain ini dinaturalisasi karena memiliki darah Indonesia dan bukan semata-mata untuk mengurangi peluang pemain lokal. Shin mengungkapkan kekesalannya terhadap persepsi yang berkembang di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa kehadiran pemain keturunan membuat kesempatan bagi pemain lokal semakin menipis. Saat ini timnas Indonesia telah memiliki 13 pemain keturunan yang berkontribusi seperti Maarten Paes, Jordi Amat, dan Jay Edzes. Dengan 2 tambahan pemain baru yang akan segera dinaturalisasi yaitu Mas Hilgers dan Eliano Reijenders. Menurut Shin, kehadiran para pemain keturunan tersebut sebenarnya membawa dampak positif bagi timnas. Banyak penggemar yang menikmati performa tim yang kini semakin meningkat, terutama saat mereka bersaing dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita bisa lihat sendiri para fans merasa senang melihat permainan tim merah putih, ujarnya. Dia melanjutkan dengan adanya pemain naturalisasi timnas Indonesia dapat memposisikan diri dengan lebih baik di kancah sepak bola dunia. Jika sepak bola kita terus berkembang, lawan-lawan kita akan sulit untuk mengalahkan kita, tambah Shin. Dengan 15 pemain keturunan yang ada masih tersisa 8 slot untuk pemain lokal. Namun jika kita mempertimbangkan pemain-pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, hanya ada 5 slot yang dapat diisi oleh pemain dari Liga 1. Ada yang berpendapat ini menyusahkan pemain lokal. Tapi saya mohon, jangan ada yang salah sangka, tegas Shin. Pelatih asal Korea Selatan itu menekankan bahwa jika timnas bisa meraih peringkat yang lebih baik di FIFA, kekuatan sepak bola Indonesia akan semakin diakui. Dia mengajak masyarakat untuk melihat pencapaian skuad Garuda dari sudut pandang yang lebih luas. Jika kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 itu akan menjadi langkah besar bagi sepak bola kita. Semua orang pasti akan memberikan apresiasi kepada Pak Erick Thohir dan sepak bola Indonesia akan menjadi salah satu yang terkuat di Asia, tutup Shin Tae-yong dengan penuh harapan. Terungkap, Rizky Ridho sebut Shin Tae-yong sebagai penyelamat karirnya. Pemain timnas Indonesia Rizky Ridho baru-baru ini mengungkapkan betapa besarnya peran Shin Tae-yong dalam perjalanan karirnya. Rizky Ridho menilai bahwa pelatih asal Korea Selatan itu telah menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam mengubah cara pandangnya terhadap permainan sepak bola. Dalam pengakuannya, Rizky menekankan bahwa Shin Tae-yong telah membantunya menjadi lebih disiplin dan matang dalam bermain. Sebagai salah satu andalan di lini pertahanan timnas, Rizky Ridho tetap dipertahankan meskipun timnas Indonesia kini diperkuat oleh banyak pemain berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa Rizky memiliki kemampuan yang diakui oleh pelatih. Saya sangat berterima kasih kepada Coach Shin karena beliau telah mengubah karir saya. Dari segi kedisiplinan dan permainan saya merasa lebih dewasa sekarang, ungkapnya. Namun tantangan bagi Rizky Ridho untuk menjaga posisinya dalam skuad Garuda semakin berat. Saat ini timnas Indonesia sedang dalam proses menaturalisasi bek berkualitas dari klub Eredivisie Mas Hilgers yang diproyeksikan untuk bergabung pada bulan Oktober mendatang. Timnas akan menghadapi 2 pertandingan penting melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 dan Cina pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho menyambut baik kedatangan Mas Hilgers. Dia percaya bahwa penambahan pemain ini akan membuat timnas Indonesia semakin kuat.
Rizky juga melihat kesempatan untuk belajar dari Hilgers agar bisa meningkatkan performanya. Saya tahu Mas Hilgers adalah pemain yang bagus. Ini akan sangat bermanfaat untuk timnas Indonesia dan juga untuk saya belajar lebih banyak dari dia, katanya. Dia menambahkan bahwa selama ini Rizky selalu berusaha mencuri ilmu dari pemain-pemain hebat di Indonesia. Ini bukan menjadi masalah bagi saya tetapi justru menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri ke depan, tegas Rizky Ridho menunjukkan semangat juangnya untuk bersaing dan berkembang dalam tim. Sintayong menolak panggil Jens Raven ke timnas senior. Apa alasannya? Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong telah memutuskan untuk tidak memanggil Jens Raven ke tim senior meskipun penampilannya bersama timnas Indonesia U20 sangat mengesankan. Jens Raven telah menjadi salah satu bintang dalam kesuksesan timnas Indonesia U20 yang meraih 2 kemenangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dalam laga perdana melawan Maladewa, Jens mencetak 1 gol membantu timnya meraih kemenangan telak 4-0. Di pertandingan berikutnya, Jens kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol saat Indonesia mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-1. Berkat performanya yang luar biasa, banyak netizen mendorong Jens untuk dipanggil ke timnas senior, terutama menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang. Mengingat kemampuannya sebagai striker yang menjanjikan, banyak yang percaya Jens bisa menjadi salah satu andalan dalam skuad Garuda. Jens juga memiliki catatan yang mengesankan dari turnamen sebelumnya, di mana ia menjadi top skor timnas Indonesia U19 dengan 4 gol, membantu tim meraih gelar juara Piala AFF U19 2024. Namun meski semua pencapaian itu, Jens harus bersabar dan berusaha lebih keras untuk mendapatkan kesempatan di tim senior. Pada bulan Agustus lalu, Sintayong mengisyaratkan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat bagi Jens untuk bergabung dengan tim senior. Saya pernah melihatnya langsung di Belanda dan melihat ada beberapa kekurangan, ungkap Shin. Pelatih asal Korea Selatan itu menekankan pentingnya perkembangan dan peningkatan kemampuan Jens sebelum dia siap untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Dia harus meningkatkan kualitas dan membuat suasana yang baik agar bisa naik level, tambah Sintayong menunjukkan harapannya agar Jens dapat fokus pada pengembangan potensi dan keterampilannya. Shin pun berjanji untuk terus memantau perkembangan Jens dengan harapan suatu saat dia bisa menjadi salah satu andalan di lini depan timnas Indonesia. Sementara itu, Jens dan rekan-rekannya di timnas Indonesia U20 akan menghadapi laga penentuan melawan Yaman pada 29 September 2024. Pertandingan ini sangat penting karena pemenangnya akan mendapatkan tiket langsung ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan diadakan di Cina. Saat ini timnas Indonesia U20 memimpin klasemen grup F dengan 6 poin dari 2 laga. Memiliki keunggulan atas Yaman yang berada di peringkat kedua berkat produktivitas gol yang lebih baik.